Halo teman-teman, kemarin ada orang chatting gue di Instagram ya. Dia pengen memberitahu informasi orang dalam gitu ya. Ini adalah seorang petugas pajak di sebuah KPP. Eee, gua akan langsung tunjukkan aja isinya ya. Intinya dia pengen speak up, pengen kasih tahu kita semua apa yang terjadi di internal DJP ya, terutama di orang-orang KPP yang sudah pada stres semua gara-gara urusan Kortes ini ya. Padahal Kortes ini dibikin oleh kantor pusat, tidak melibatkan mereka, tiba-tiba mereka yang disuruh harus berhadapan langsung dengan para wajib pajak yang ngamuk, stres, mereka juga stres, kantor pajak juga stres, tapi kantor pusat cuman santai-santai aja gitu ya. Nah, akan kutunjukkan semuanya teman-teman ya. Gua akan tunjukkan semua isi dari chatting tersebut tanpa memberitahukan siapa orangnya. Dan ingat teman-teman, ini adalah negara demokrasi ya, bukan negara komunis. Ciri khas negara demokrasi adalah rakyat boleh berpendapat ya, masyarakat boleh berpendapat, termasuk petugas pajak, termasuk, PNS, termasuk orang-orang yang bekerja di pemerintahan juga boleh berpendapat ya, bukan berarti lu kerja sama pemerintah lu nggak boleh, mengkritik pemerintah, itu salah teman-teman ya. Seorang pejabat pemerintah juga boleh mengkritik instansinya sendiri, itu hal yang bagus dalam demokrasi. Oke, langsung gua share aja ke teman-teman ya. Oke, ini adalah chatting dari Instagram, sudah gua screenshot ya. "Halo Pak Wan, mohon dirahasiakan identitas saya ya. Saya salah satu pegawai DJP yang peduli ya, yang peduli teman-teman ya. Sudah benar-benar geram dengan para pemimpin di DJP ini ya. Terima kasih Pak ya. Bukan cuma Bapak yang geram, saya juga geram, kita semua juga geram ya. Konteksnya, hari ini diadakan webinar kesehatan mental bagi pegawai DJP yang bisa diakses di sini ya. Gila ya, DJP sampai bikin webinar kesehatan mental ya buat para petugas pajak ya. Ini YouTube-nya kalau kita klik sudah nggak bisa diakses teman-teman ya. YouTube ini kalau kita klik sudah nggak bisa diakses, jadi sudah, dimatiin oleh kantor pusat. Selain diminta bergabung, kami disediakan wadah untuk bertanya melalui Slido. Slido ini aplikasi buat, kumpul-kumpul ya, buat meeting-meeting seperti Zoom gitu. Dapat Anda lihat betapa frustrasinya kami pegawai DJP ini ya, ada di apps ini. Ini kalau teman-teman klik juga sudah tidak bisa teman-teman ya, sudah tidak bisa, sudah dihilangkan oleh oknum-oknum di kantor pusat ya. Kalau Bapak mau, tolong ini diangkat saja di YouTube Bapak, tapi mohon dirahasiakan sumber informasinya. Oke Pak, siap ya. Oke, ini nomor satu ya, webinar psikoedukasi DJP Adapting to Change. Gila lu, Adapting to Change ya. Yang bikin change-nya dari kantor pusat ya. Oke, ini adalah screenshot-an dari webinar tersebut ya. Jadi webinar tersebut ada Q&A, ini adalah screenshot-nya. Ini seperti Zoom gitu ya. Ada 1.500 orang yang hadir ya, gila ya. Panitia webinar mengatakan, "Bapak Ibu, silakan ajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan unit kerja. Pertanyaan terpilih akan mendapatkan door prize menarik. Terima kasih," katanya. Gua akan bacakan ya. Ada orang yang bilang, "Bagaimana mungkin masalah yang disebabkan oleh pegawai dengan tukin lebih tinggi diselesaikan oleh kami-kami ini dengan tukin yang lebih rendah?" Gila ya, menohok langsung ke kantor pusat ya. Gimana mau dijawab sama kantor pusat? Mungkin Bapak Ibu penanggung jawab Kortex bisa mencoba ikut edukasi ke KPP juga, biar pada nampak tanah gitu ya, sebelum bikin statement, bukan sistem yang bermasalah. Ini memang si orang yang kurang ajar itu ya, yang bikin statement bahwa bukan sistem yang bermasalah. Ini sangat menyakitkan hati bagi para petugas pajak di KPP, juga bikin orang-orang kayak gua, wajib pajak, kami semua sakit hati nih gara-gara si oknum tersebut bilang, bukan sistem bermasalah. Memang kampret tuh orangnya. Kok bisa dia bilang bukan sistem bermasalah ya? Berarti Bu Sri Mulyani pembohong dong. Sri Mulyani aja minta maaf kok. Berarti Luhut pembohong dong. Luhut aja bilang sistem bermasalah, dia bisa bilang sistem bukan bermasalah ya. Bapak Anonymous, kepada Bapak Surya Utomo yang terhormat ya, kapan kira-kira mutasi penyuluh diadakan? Kalau tidak ada, apakah saya boleh bunuh diri saja Pak? Saya sudah tidak kuat. Nah, gila teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib pajak dimanapun Anda berada, bersimpatilah kepada teman-teman di KPP ya. Mereka nggak tahu apa-apa. Mereka nggak ngerti, tiba-tiba dikasih barang sampah dari kantor pusat. Mereka harus berhadapan dengan kita semua. Jadi mari kita bergabung dengan KPP ya, dengan petugas KPP, mari kita demo aja tuh kantor pusat tuh, memang kampret tuh orang-orang kantor pusat ya. Masa orang sampai mau bunuh diri sih? Ya mau gimana? Wajib pajak ngomel kepada penyuluh, penyuluh di KPP tanya ke kantor pusat bilang, "Nggak ada solusi." Anjrit, lu yang bikin sistem lu nggak ada solusinya. Sedangkan petugas pajak harus berhadapan dengan wajib pajak. Wajib pajak
Kan nggak peduli, wajib pajak kan gue udah bayar pajak, gue minta hak gue dong, hak gue sistem yang bener gitu loh. Kantor pusat sembunyi, nggak mau, turun tangan ya, Sri Mulyani mah enak bikin video di KPP sudah dikondisikan semua, coba datang ke KPP gue omel-omelin tuh Sri Mulyani itu, nggak berani dia. Bos yang nggak pernah mengharapkan hal bahwa bantuan dari teman-teman untuk melakukan himbauanlah kepada wajib pajak. Karena kalau kami lihat bukan sistem yang bermasalah, ini ini dia copy paste dari si oknum kantor pusat itu ya. Ada orang bernama capek dimarahin WP mulu tiap hari ya. Tetap fokus kawal kejelasan jadwal mutasi. Kortes yang penuh masalah dan bentuk tanggung jawab pimpinan. Mohon like biar pimpinan di Kayangan tahu kondisi Umbis ya. Ini ada 800 like ya, gila ya. Jadi teman-teman KPP ini sangat cukup ini ya, mereka sesama mereka tuh cukup mendukung gitu ya, sampai di like-like begitu ya, cukup mendukung sama mereka ya, cukup cukup kooperatif ya. Ini nomor 3. Ini kepanjangan ya, jadi nggak bisa gue baca, nanti akan dibantu di-screenshot ulang oleh si teman ini. Ini nomor 4. Wajar pegawai nggak waras ya, mutasinya nggak jelas gitu loh. Kenapa sih sampai dibikin webinar untuk, psiko ini, untuk kesehatan mental? Karena memang udah sakit semua, kita semua ini sakit semua. Gara-gara Sri Mulyani, gara-gara Surya Utomo, gara-gara mereka bikin sistem yang brengsek ya, kita semua stres, kita semua ini nggak waras jadinya. Untung DJP masih bisa bikin, seminar mental begini, kalau wajib pajak bagaimana? Cari di mana kita psikolog? Wajar pegawai nggak waras katanya. Mutasinya nggak jelas. Di KPP dituntut menyelesaikan keluhan Kortex. Bekerja dengan penuh ancaman, 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 ancaman turun tukin, ancaman no THR. Ini sudah jelas ya, sudah jelas tidak ada tukin apa tuh, ke-13 atau ke-14 gitu deh ya. Dan petugas KPP lebih parah lagi ya, mereka sudah pasti nggak dapat nih, nggak dapat THR, tukin dan sebagainya. Ini feeling-feeling gua ya, sudah pasti nggak dapat karena ya penerimaan nggak masuk mau gimana? Penerimaan nggak masuk, kantor pusat mah santai-santai aja gaji gaji dia gede. Kalau orang KPP yang makan tiap hari dari tiap hari juga, seperti kita juga wajib pajak pakai KPP itu ya, gajinya normal-normal saja, gaji PNS biasa, mungkin punya cicilan rumah, punya cicilan mobil dan sebagainya. Sekarang begini, diancam-diancam begini. Yang duh gue bingung nih. Kantor pusat benerin dulu dong sistemnya. Kalau kantor pusat sistemnya benar, sistemnya bagus, berani backupnya bagus, KPP itu percaya diri. KPP itu pede ngelawan wajib pajak gitu loh. Mengedukasi wajib pajak itu percaya diri. Sekarang ini KPP tidak percaya diri. Kenapa? Karena sistemnya yang bermasalah. Karena kantor pusatnya yang bermasalah dan tidak bisa kasih solusi. Nah, KPP itu di tengah-tengah ngelawan WP. WP-nya sudah marah-marah. Bagaimana? Sakit mental lah kita semua ini. Pejabat budek. Tolong, yang bilangin bukan sistem yang bermasalah. Suruh ke KPP sehari aja ya. Gajinya gede, empatinya kecil. Memang bangke itu orang-orang itu ya. Aduh, marah-marah gue di sensor YouTube lagi nih ya. Kok bisa ada orang bilang, bukan sistem yang bermasalah? Emang anjing tuh orang-orang itu ya. Bisa dia bilang sistem bukan bermasalah ya. Gue bingung nih. Aduh, untung orang itu nggak bisa muncul di KPP. Kalau muncul di KPP dikemplang sama sama petugas KPP ya. Nanti saya mutasi besar-besaran sebelum Imlek sampai Lebaran Kuda katanya. Oke. Saya harus menilai anak buah saya dengan nilai S sampai dengan D. Apa ini S dan D ya? Padahal mereka memenuhi seluruhnya untuk dinilai S. Di sini saya merasa sedih. Apakah ada sistem yang lebih valid? Aduh, gue juga bingung ya. Kantor pusat itu memang memang udah nggak selamat mereka itu ya. Oke, lanjut. Yang kena efek korteks, bukan sistem yang bermasalah. Terus selama 4 tahun, tim pesiap yang digaji setinggi-tinggi sekali itu ngapain aja? Halo BPK, iya ya, betul ya. Halo BPK, halo KPK, ngapain aja tuh orang-orang di kantor pusat selama 4 tahun? 4 tahun nggak kepikiran mengenai roll test, roll access, nggak kepikiran mengenai e-faktur nggak nyambung antara Desember ke Januari, nggak kepikiran mengenai scalability dari software, nggak kepikiran tombol bayar hilang, tombol lapor hilang, nggak kepikiran faktur pajak kok bisa 2 lembar, padahal bisa 1 lembar. 4 tahun dia mengembangkan sistem Cortex. Nggak kepikiran semua ini.
Ngapain aja lu 4 tahun kantor pusat? Anonymous, cobalah bapak-bapak yang tidak mau disalahkan di Kayangan ini, ikut piket Kortex di KPP seminggu aja, seminggu aja. Nggak usah seminggu, 2 jam aja lu suruh dia ke KPP. Bisa pingsan dia ya langsung ya. Masih kejebak jadi umbi. Mohon mekanisme pengangkatan pelaksana menjadi AR dibuatkan acuan yang jelas dan konsisten dari tahun ke tahun. Contohnya didasarkan parameter tertentu lewat okun dan sebagainya. Ini betul ya. Yang namanya parameter pengangkatan pelaksana menjadi AR itu sudah harus ada indikator yang jelas, ada KPI yang jelas, yang selama ini menurut Bapak ini nggak jelas. Kacau balau. Akibatnya apa? Akibatnya yang disenangi oleh oknumlah yang menjadi AR, yang menjadi kasih, yang menjadi pimpinan. Orang-orang ini sesama oknum. Akibatnya apa? Satu lingkaran setan. Oknum ketemu oknum, oknum merekrut oknum, oknum berteman dengan oknum, kumpulan oknum bersama dengan oknum. Orang yang benar kemana? Orang yang benar dikirim tuh, dikirim ke KPP si bau-bau di ujung dunia sana. Orang yang benar. Ini akibatnya kalau negara tidak diatur dengan benar. Kalau manajemen pelaksanaan tugas tidak diatur dengan benar, oknum merekrut oknum. Orang yang benar dilempar, dibuang jauh-jauh. Mati kita semua ini begini caranya. Anonymous. Tiadakan ujian grading ya pusing. Cortex harus mikir ujian grading pula. Apa itu ujian grading? Gue nggak tahu ya. Mungkin teman-teman di KPP tahu. Silakan berkomentar ya teman-teman ya. Oke, gua merespon ya, gua merespon chatting tersebut. "Siap Pak, terima kasih ya, saya respect," gue bilang ya. "Pak, apa ada email yang bisa saya hubungi? Saya ada PDF tangkapan layar Slido tadi yang lebih lengkap ya. Ada teman-teman yang sempat capture, karena takut pesan-pesan yang ada di Slidonya dihapus." Dan ternyata memang beberapa pesan dihapus, memang kampret itu orang-orang ya. Kenapa dihapus, Bos? Terbuka aja, ini negara demokrasi. Kenapa masih dihapus? Untung dia ambil screenshot-nya dan dia kirim ke gua ya. Gua bilang email saya halo@pajaksmart.com ya. Teman-teman juga boleh kirim ya, halo@pajaksmart.com. Baik Pak, siap. Saya siap memviralkan, gua bilang ya, tanpa mengungkapkan identitas Bapak. Tujuannya tetap sama ya, tujuannya tetap baik untuk kemajuan bersama bangsa dan negara. Semangat Pak. Lanjut. Terus gua bilang, eee, saya tunggu email yang lebih lengkap ya. Kapan akan di-email supaya akan segera dipublish videonya, oke? Terus dia bilang, "Oke Pak, saya pegang janji Bapak ya. Sudah saya kirim via email." "Oke Pak, siap ya." Gua bilang, "Baik Pak, respect ya kepada teman-teman yang berani speak up demi kebaikan bangsa dan negara ini ya. Tolong infokan ke teman-teman KPP, satu, IWPI siap menjadi wadah untuk upaya perubahan DJP ya, DJP kantor pusat maksudnya ya. IWPI siap memviralkan info-info penting seperti ini yang selama ini ditutup-tutupi oleh oknum di kantor pusat DJP dan oknum di Kemenkeu. Dua, semua identitas akan tetap dirahasiakan ya. Tujuannya bukan untuk menghantam orang per orang, tapi demi untuk kemajuan bangsa kita tercinta ini ya. Jangan sampai WP dan petugas di lapangan yang dikorbankan, padahal oknum di kantor pusat pelakunya ya. Tiga, IWPI siap terima Zoom meeting ya bersama teman-teman yang ingin bersuara untuk kebaikan bangsa ini ya. Muka dan suaranya dapat di-blur, di-editing di internal kami ya. Gampang aja, gue tinggal blur aja suara dan mukanya ya. Terima kasih Pak, kita respect ya, semangat terus. Nah, ini adalah link tree, teman-teman ya, link tree dari psikoedukasi DJP tersebut ya. Kalau gua buka, ini link tree-nya, oke. Ini link tree-nya, ini terbuka untuk umum teman-teman ya. Ini adalah, website yang terbuka untuk umum. Kita klik kalau Zoom webinar, kita klik di sini, dia lari ke Zoom seperti ini ya. Ini adalah Zoom US, zoom.us ini ya, oke. Kemudian kalau kita klik presensi webinar, kita klik satu kali, ini larinya ke mana dia? Eh, sudah hilang? Oke, dia muter dulu ya. Oke, hilang. Kita coba klik lagi. Nah, dia nggak bisa masuk ya. Presensi sudah nggak bisa masuk. Kemudian virtual background. Kita klik virtual background. Nah, lari ke sini ya, kemenkeu.sharepoint.com ya. Jadi jelas ya, ini barang punya Kemenkeu ya, atau punya DJP. Ini adalah resmi dari Kemenkeu, DJP pakai uang kita semua, uang Anda juga petugas pajak ya, uang para petugas pajak juga, uang warga negara, uang kita semua untuk membangun sistem ini ya, sistem Linktree ini. YouTube-nya ini kalau diklik sudah hilang teman-teman ya, sudah hilang dari peredaran ya. Ini dan kita juga tidak tahu ini siapa yang memiliki, seperti punya DJP ya. Kemudian ajukan pertanyaan di sini, kita klik satu kali, Slido di sini ya. Kalau kita klik, sudah tidak ada ya, sudah dihapus ya, sudah hilang semua dari sistem.
Kemudian evaluasi kegiatan, kita klik satu kali, evaluasi kegiatan. Oke, sudah tidak ada ya, sudah tidak ada evaluasi kegiatan. Jadi dunia tipu-tipu ini memang betul-betul nah ini dia, ini rapat untuk kehadiran ya, 1.kemenkeu.go.id. Apa tuh 1.kemenkeu.go.id ya? Nah, kalau kita buka originalnya, nggak ada isinya ya, slow respon. Oke. Jadi ini adalah ring tree-nya ya. Ini dibikin pakai uang rakyat ya, uang saya, uang Anda, dan uang para petugas KPP juga ya. Oke, nggak bisa dibuka, 1.kemenkeu. Nah, kemudian ini yang sudah dikirimkan via email ya teman-teman ya. Akan gue bacakan lagi. Bapak Eninomous. Dari kemarin di gaslighting orang Kayangan. Padahal mau akses web aja sampai sejam. Apa nggak malu adep-adepan sama WP? Mau ditaruh di mana muka DJP? Ini gue setuju banget teman-teman ya. Hampir di semua KPP orang tuh datang berjibun dari pagi nongkrongin, udah lewat jam 8 udah nggak bisa masuk, udah nggak dapat tiket, nggak dapat nomor gitu ya. Ngapain sih orang ke KPP? Karena bermasalah. Orang KPP mau bantu loh ya. Orang KPP itu memang mau bantu, tapi nggak bisa bantu. Kenapa? Orang KPP harus masuk ke sistem kantor pusat. Sistem kantor pusat tidak bisa diakses oleh KPP. Mateng lu, 1 jam cuma bisa ngurusin satu. Kalau satu hari cuma ada 8 jam, gimana? Aduh, makan siang gratis. Presiden dan wakil presiden saja masa jabatannya cuma 5 tahun. Ya Bapak Ibu cuma tanya. Oh gitu, oke. Ini ngomongin apa nih? Bapak Koko. Di saat sulit cari kerja, alhamdulillah bisa kerja di DJP yang mendapatkan penghasilan layak, bisa menghidupi anak dan istri, penempatan, nikmati, dan jalani saja. Luar biasa Pak Koko ini ya. Nenekku pahlawanku. SMI out, SU out, Cortex ampas. Wih, gila ya, tegas ya. Bapak Anonymous. Hanya salah satu poin, jangankan dibaca lalu diabaikan. Kayaknya sih malah nggak dibaca, Kak. Ya, setuju ya. Jadi orang-orang yang ngomong di sini juga nggak dibaca. Ini cuman wadah yang dibikin pakai budget karena ada tugas dari bosnya. Udah gitu aja, nggak dibaca ini. Apa? Apakah dibaca? Apakah dikasih solusinya? Tadi orang mau bunuh diri, apa solusinya? Nggak ada. Ini cuman wadah doang, wadah untuk dicurhat, untuk marah-marah, udah nggak diapa-apain udah. Gila. Yang telat maksi terus. Para umbi di kantor udah dimarahin WP gara-gara jaringan. Kena rating Google, jelek dimarahi kakap. Town hall meeting dimarahin lagi. Takut banget ya. Memang gila semuanya yang kena adalah petugas pajak di DJP, di KPP ya. Orang kantor pusat, enjoy-enjoy aja dia. Bapak Anonymous, wallahi saya nggak ridho dengan kotek ini. Laknatullah manusia-manusia menikmati niat naik penghasilan tapi nggak merasakan pusing di lapangan ngadepin WP gara-gara edukasi tolol ini ya. Teman-teman, ini adalah curhatan orang petugas pajak langsung, bukan Anda dan saya, bukan WP ya, bukan wajib pajak. Ini petugas pajak. Petugas pajak aja bilang tolol ke kantor pusatnya. Bukan Prabowo ya, mohon maaf ya Prabowo, ini bukan 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 untuk Anda Pak Prabowo ya. Ini orang kantor pusat aja ditolol-tololin sama orang, petugas pajak. Apalagi oleh kita, wajib pajak, yang kerja keras setengah mati bayar pajak. Gimana kita? Kalau gue sih udah nggak ada kata-kata yang tepat ya untuk kantor pusat ini ya. Anonymous, mutasi agar bisa diberitahu sebulan sebelumnya dan kemananya kami agar bisa persiapkan diri dan keluarga. Jadi mereka semua udah pengen dimutasi, karena udah nggak sanggup ngurusin wajib pajak. Anonymous, wajar pegawai nggak waras, mutasinya nggak jelas. Di KPP dituntut menyelesaikan keluhan Cortex, bekerja dengan penuh ancaman. Oh tadi ya, ini tadi ya. Kami sudah sibuk menjaga kewarasan di rantau. Jangan suruh kami mendorong Ferrari rusak. Aduh, ada lagi nih istilah baru Ferrari rusak. Fungsional itu struktur organisasinya garis putus-putus. Dari sini, masa nggak bisa tarik kesimpulan kalau kalian itu nggak dipertimbangkan secara organisasional. Oke, ini maksudnya untuk fungsional ya. Ini buka-bukaan sama internal mereka ya. Masa lu nggak ngerti sih bahwa lu tuh nggak dipertimbangkan secara organisasi gitu loh. Lu nggak bakal naik ke atas, maksudnya gitu. Bagaimana menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga agar pikiran tetap waras dan tidak stres? Ngarep hadiah aja saya, padahal aslinya kesel sama bos-bos yang nggak ngeluarin mutasi ya. Apa yang maksud mutasi? Petugas pemaaf.
Apakah THR dan gaji 13 fix tidak ada? Sudah tidak ada mutasi, kesejahteraan tidak pasti, sistem ya begitulah, belum kegiatan lainnya. Wah, Kakak sajalah. Gila ya, petugas pajak aja sudah nyerah. Udah 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 kehilangan kata-kata untuk kantor pusat ini. Apa nggak malu ya orang kantor pusat ya? Lanjut ada lagi. Tolong pinjaman CBB dibuka, umbi-umbi butuh. Masa iya harus pinjol? Oh, oke. Apa tuh pinjaman CBB? Mungkin pinjaman internal ya? Mohon maaf kalau kurang kurang paham ya. Yang selalu salah. Semoga yang punya ide dan mengusulkan pemindahan pelaksana dan AR jauh dari keluarga, segera dijauhkan juga dari keluarganya. Oh, gitu. Jadi ada ancaman ya untuk menjauhkan pelaksana dan AR tidak jauh dari keluarga. Memang gila itu kantor pusat tuh, gila itu ya. Kantor pusat Konoha maksud gua ya. Ini Nomus, siapa yang bikin survei kuesioner penelitian mahasiswa magister psikologi profesi di SIKA? Penyalahgunaan wewenang nggak sih? Apa itu? Survei kuesioner penelitian mahasiswa magister psikologi profesi. Oke. Anonymous, makanya jangan masuk fungsioner. Udah tahu diputar-putar nasional sampai pensiun. Ambil struktural aja. Udah pada tua masih nggak bisa mutusin jalan hidup sendiri. Oh gitu. Jadi maksudnya di internal mereka, lu jangan jadi fungsional, lu jadi aja struktural gitu ya. Tapi apakah bisa memilih? Nggak tahu juga ya. Pelaksana jalan 10 tahun di luar home base. Mutasi yang nggak pernah jelas banget. Oh gitu ya. Jadi mereka ini kayak mempermasalahkan mutasi ya. Mutasi pindah-pindah kantor itu nggak jelas. Ya, ya mau gimana lagi? 10 tahun di luar Jawa. Kenapa ini mutasi FPP nggak keluar-keluar ya Bapak Ibu? Kalau uang ongkos pesawat kami dikumpulkan dari pertama kami penempatan sudah bisa buat beli rumah. Oh maksudnya pindah, maksudnya pesawat balik balik kampung gitu ya. Ya memang sekasian itu sih para PNS ini ya. Anonymous yang mau bunuh diri, mengakhiri hidup, ya bunuh diri aja. Mau mati aja ribet pakai nyeret-nyeret orang lain. Lu mati juga nggak ada yang peduli, paling 50 juta dari CBB. Oh gitu. Oke. Nggak tepat menurut gue ya, nggak tepat. Tetapi memang memang segini frustrasi lah. Bahkan sesama mereka aja sampai sefrustrasi ini gitu loh. Lu kalau mau mati, mati aja sendiri gitu. Sampai sefrustrasi itu sih. Sampai sefrustrasi itu, sampai sesakit itu sih mereka itu. Ya, gue bersimpati ya. Anonymous, minimal otak dan pikiran dipakai. Oke. Petugas piket 3 kali seminggu. Apa iya pertanyaan-pertanyaan di sini bakal disama kayangan? Maksudnya dibaca ya? Ya jelas tidak dong. Ya gue setuju ya. Ini tuh proyek apa? Proyek Slido ini adalah proyek yang disuruh oleh bos. Tolong dong teman-teman di KPP dikasih wadah dong untuk mereka curhat. Udah gitu aja. Apakah akan diproses? Lu kira nggak ada kerjaan kantor pusat? Sorry bos, dikasih wadah doang, nggak akan diproses. Basement asyik. Gimana caranya habis ada skandal nggak diapa-apain sih? Oh ya? Skandal apa Pak? Tolong Pak diinformasikan ya. Gue juga mendengar ada informasi A1,2, A1,5, A1,6, informasi skandal orang dalam. Tapi tolong dong diinformasikan ke gue ya, dan disertai bukti-buktinya. Itu di Konoha teman-teman ya. Implementasi Cortex sebaiknya ditunda dulu dan sambil diperbaiki dan disempurnakan. Kembalikan ke DJP online dan e-faktur yang terbukti masih bisa diandalkan. Gua kasih jempol 1000%. Tetapi kalau ini terjadi, semua dari kantor pusat itu masuk penjara semua. Apakah mau Sri Mulyani masuk penjara? Apakah mau Surya Utomo masuk penjara? Ya tidak mau dong. Yang selalu piket Cortex. Gimana nggak stres? Setiap hari ketemu error varian baru di Cortex. Pas dengerin town hall, kirain ada permintaan maaf, ada petunjuk dan lain-lain. Malah kami di ternyata DJP minta maaf ke rakyat, tapi tidak minta maaf ke petugas KPP ya, malah diomel-omelin petugas KPP. Aduh, kalau gua jadi petugas KPP nih ya, gua naik ke meja, gua lempar itu si orang kantor pusatnya ya. Tapi KPP di Konoha ya, kalau di Indonesia nggak boleh dong lempar-lemparan ya. Bapak Aninomus, cobalah bapak-bapak yang tidak mau disalahkan di Kayangan, ini ikut piket Cortes di KPP seminggu aja. Jadi mereka punya istilah ya, punya istilah kantor pusat itu adalah kahyangan. Ini istilah baru nih ya. Lanjut, ada lagi.
Bapak lembu dah beli dah bela. Hanya cinta dan malam yang bisa memperbaiki core to the core. Oke, oke. Bapak Aninomus. Bagaimana mungkin orang yang tidak paham teknis ditunjuk untuk menakodai sesuatu hal yang sangat-sangat teknis sekali? Upper dan middle management perlu belajar manajemen. Ya, setuju ya. Orang kantor pusat itu sudah kacau balau semua ya. Yang ngomong nggak ngerti teknis, yang muter-muter KPP bikin video untuk pencitraan juga tidak ngerti teknis, yang terbuka untuk publik juga tidak ngerti teknis, yang ngerjain di informasi pajak juga tidak ngerti teknis, yang ngerjain di Twitter juga semuanya tidak ngerti teknis, ya. Dan semuanya hanya bisa meminta kita meminta maaf, kemudian suruh kita menunggu dan bersabar, kacau. Langkah konkret paling mudah untuk efisiensi anggaran melulu adanya WFA atau WFH. Tapi malah otak-atik belanja pegawai IPK. Gaji 13, 14 tukin saya rasa itu tidak bijak. Ya setuju ya. Jadi ancamannya adalah gaji dan gaji nggak dibayar. Memang memang aduh, memang brengsek itu orang kantor pusat ya. Ikan busuk dimulai dari kepalanya. Setuju ya. Siapa kepalanya? Akan saya tuntut di hari kemudian. Oke, Bapak silakan ya hubungi IWPI, kita bisa bantu Bapak untuk menuntut. Tapi mesti cek dulu apa kerugiannya. Di tengah tumpulnya penegakan integritas ke atas, bagaimana kami, golongan bawah, yang selalu menerima ketajaman penegakan integritas, tidak iri dan stay sane. Ya, masih stay waras gitu ya. Mau gimana? Bapak Piket Cortex. Sebagai fiskus aja saya sakit hati ketika dibilang bukan sistem yang bermasalah. Apalagi WP yang lihat, gimana nggak masalah? Mau bikin faktur aja nggak bisa, tombolnya hilang. Gila tuh bapak yang bikin pernyataan itu ya, yang bikin pernyataan sistem tidak bermasalah. Gue sih nggak kepikir otak dia udah kemana, udah nggak waras itu orang ya. Bisa-bisanya terbuka untuk umum dia bilang sistem tidak bermasalah. Anjing itu orang ya. Gimana WP nggak ngamuk? Fiskus aja ngamuk. Gimana WP nggak ngamuk? Terima kasih tim Pesiap. Terima kasih tim Cortex yang telah membuat hidup semakin berantakan. Aduh, kasihan banget. Implementasi WFA. Mungkin bisa dipertimbangkan pelaksanaan WFA atau minimal WFH ya untuk meminimalisir kos pegawai maupun biaya pemeliharaan kantor. Oke. Penjaga Timur Indonesia. Tolong dipertimbangkan Sikon sebelum menerapkan Cortex di wilayah timur dengan infrastruktur jaringan terbatas. Nah, ini ya. Di Jakarta aja orang setengah mati, gimana di Jakarta di wilayah timur yang internetnya kadang hidup kadang mati. Aduh, gua nggak ngerti lagi deh. Ini nomus. Yang di diklat siapa? Yang rapat siapa? Yang disuruh jaga siapa? Katanya gotong royong, tapi banyakkan mandornya. Aduh. Ya elah, Kro, Sukro. Selalu lu bilang lu yang bikin masalah. Moge, LHKPN 300%, Cortex, selalu kita-kita yang di bawah tukin rendahan yang kena semprotan WP. Ya elah, ya setuju ya. Sekarang ada istilah baru ya, Sukro ya. Siapa maksudnya? Bukan orang sini. Makin banyak membaca, makin depresi dan demot. Ya betul ya, masuk ke grup ini malah makin depresi ya lu ya. Ada yang ngomong lagi nih, mohon link Slido ini di-share ke bapak-bapak petinggi. Oke, sekarang gue sudah share ya. Sekarang gue sudah share. Bapak-bapak petinggi itu yang sudah pasti tidak baca Slido, sekarang gue sudah share ya. Silakan dia menonton video gue. Kita buka buat mereka ini ya, si oknum-oknum kantor pusat itu ya, di Konoha maksud gue ya. Bapak Eni Nomos, tidak perlu bikin banyak webinar konseling kesehatan mental pegawai akan baik-baik saja ketika ada timeline yang jelas terkait kebijakan dan kejelasan arah gerak dan indikator mutasi. Gua setuju, sepakat, tepat sekali Bapak ini ngomong ya. Sekarang gimana? PMK dibikin tanggal 4 Februari, tapi berlaku surut 1 Januari. Itu melanggar hukum. Santai-santai aja tuh dia. Kantor pusat tuh nggak peduli hukum. Kantor pusat tuh cuma peduli gimana caranya kita bisa bisa menjalankan semau kita gitu loh. Apalagi kepada rakyat aja dia bisa begitu, apalagi kepada petugas pajak yang dia punya kekuasaan, Pak. Udah, Pak, nggak usah berharap, Pak. Banyak eselon 4 yang nggak ada gunanya. Kerja autopilot,
Bisanya cuma nelpon dan menjilat, kasih nilai bawahannya jelek, nggak ada otak, jangan pelaksana terus yang diuji. Gue setuju ya. Jadi para pelaksana, penyuluh, dan AR itu memang paling sakit, paling sulit, paling merana hidupnya ya, karena mereka ditekan dari atas, dikasih KPI nggak jelas, dan kemudian akan dikasih nilai yang nggak jelas oleh atasannya ya. Kemudian WP juga pusing, kemudian kantor pusatnya yang dilihat adalah KPI dari kasihnya atau dari kepala cabangnya, kepala KPP-nya, kan stres kalau gitu. Anonymous, mutasi tidak jelas waktunya, parameter dan kondisinya. Cortex bukannya fokus perbaikan malah menyalahkan bawahan. Penerimaan tidak berpengaruh. Penerimaan pengaruh ya, penerimaan pengaruh dan bom ini akan meledak ya ketika betul-betul cortex itu di shutdown. Nah, kita masuk ke penjara semua orang itu ya. Anonymous, tolong angkat teman kami yang kemarin sudah lulus UKOM. Penyuluh sangat butuh tambahan pegawai. Oke, pegawai negeri surga. Instansi elit naik jabatan sulit. Oh gitu ya. Bapak Enimos. Bagaimana kejelasan nasib THR dan gaji ke-13 Bapak? Apakah berita hanya komponen gaji pokok itu benar adanya? Kayaknya sih benar ya kayaknya ya. Kembalikan pemindah bukuan. Nah ini dia, pemindah bukuan nggak bisa. Kan gila lu. Pemindah bukuan orang udah bayar, punya hak dong untuk pemindah bukuan, tapi tidak terdata di sistem Cortex. Gimana? Pak DJP, Pak Kantor Pusat. Bengkap. Bapak Aninomus. Mohon kegiatan seperti ini dilaksanakan secara rutin mengingat pentingnya kesehatan mental. Bapak Aninomus, situ mah enak di pusat. Lah kita, anyep amat katanya si orang KPP ini ya. Izin tanya, izin Bapak Dirjen yang terhormat, izinkan para eselon 2 dan eselon 1 untuk dapat menjadi petugas TPP setengah hari aja. Biar kau keluh kesah kami di lapangan, biar tahu ya. Setuju. Bapak Aninomus, kayaknya selama nggak nyebutin nama dan unit kerja, unek-unek di sini nggak akan dibacain deh sama host. Yang mau nyebutin nama dan unit kerja pasti hanya pertanyaan normatif. Setuju, betul ya. Kalau lu sampai sebutin unit dan nama kerja, besok pagi dimutasi lu pindah pindah ke KPP si bau-bau sana ya di ujung kolon sana ya, ujung dunia sana ya. Kalau nggak sebutin nama, nggak sebutin unit kerja, ya nggak bakalan direspon. Tapi kalau sebutin unit kerja, besok pagi muncul mutasi, dipindahin lu. Si paling stres. Tolong mutasikan pelaksana yang dari awal penempatan sudah di luar pulau home base lebih dari 9 tahun. Kami lebih menggenaskan daripada pelaksana yang baru-baru ini keluar home base-nya atau keluar Jawa. Oke, lanjut. Masih ada. Pegawai negeri surga, menanti penghuni kayangan turun ke bumi. Ya, nggak mungkin dia turun ke bumi lah, udah enak-enak di sana. Izin, apa benar pengangkatan penyuluh yang UKOM di 2024 dibatalkan meski telah JS di bulan September? Mohon konfirmasinya untuk menentukan langkah ke depan. Nah ini nih, jadi gua nggak ngerti juga ya di internal mereka ya, ternyata ada pembatalan untuk merekrut pegawai-pegawai dari UKOM ya. UKOM itu apa sih? Universitas apa sih? Nah kalau memang itu terjadi sih memang kampret juga tuh si Kemenkeu itu ya. Bukan hanya penyuluh, pelaksana juga masih banyak yang di luar home base, tidak dapat mes, harus bayar kontrakan dan pesawat, tidak seperti eselon 4, 3, 2. Waduh, si kepo. Mungkin Bapak Ibu penanggung jawab Cortex bisa mencoba ikut edukasi ke KPP juga biar pada napak tanah sebelum bikin statement bukan sistem yang bermasalah. K3 luar Jawa. Kita butuh bukti nyata, bukan sekedar teori dan wejangan semata. Bantuan yang dibutuhkan adalah dengan segera mengeluarkan pengmutasi. Oh gitu ya. Ini kenapa nih ngomongin mutasi? Mungkin gara-gara Januari ya. Mungkin gara-gara Desember harusnya mutasi tapi banyak nggak kejadian sehingga nih Januari, Februari sudah mulai dipermasalahkan gitu ya. Hanya salah satu poin. Sebenarnya kalau kita nulis berbagai pertanyaan, keresahan dan keluhan di sini tuh diperhatiin nggak sih oleh pengambil kebijakan? Apa cuma dibaca lalu diabaikan? Ya ini dia, ini ya. Gua rasa sih ya diabaikan aja lah. Bagaimana sikap pimpinan apabila memang terdapat pegawai yang tidak cakap untuk bekerja dilakukan konsultasi? Apabila kinerjanya tidak membaik justru jadi beban. Nah, gimana dong? Pelaksana stres. Semoga yang terlibat dalam membuat kebijakan mutasi pelaksana dijauhkan dari home base, mendapatkan balasan di dunia dan akhirat. Banyak keluarga yang berantakan karena kebijakan ini. Oke, gue tidak tahu ya seberapa jauh keluarga-keluarga
teman-teman KPP terpengaruh ya, tetapi gua rasa tetap terpengaruh ya, sampai harus pulang malam, harus stres dan sebagainya ya. Mendengar kabar dari teman-teman yang berpikir atau melakukan percobaan bunuh diri sampai Bapak Ibu yang terhormat menggerakkan roda mutasi, terima kasih. Oke. Jangan ya, jangan bunuh diri teman-teman ya. Cari cari psikolog, cari psikolog yang tepat. Di aplikasi Halodoc itu bisa dapat, psikolog yang cuman bayar 50.000, bisa kok ya, 50.000, 60.000 itu bisa psikolog. Eee, Hidup ini masih berharga ya, masih sangat berharga, it's okay. Antidepresan harus berapa banyak rumah tangga yang memasuki proses perceraian, harus berapa banyak calon bayi yang gugur, dan harus berapa banyak lagi. Iya, waduh sakit banget. Yang terhormat para pimpinan yang bertanggung jawab atas mutasi fungsional, pemeriksa, penilai, penyuluh, harus berapa banyak pegawai yang mengkonsumsi obat? Sulit ya, sulit ya. Kalau gua jadi petugas KPP, gua sudah resign dari kemarin. Mohon maaf nih, gua bukan tipe orang yang sanggup untuk menanggung beban seperti ini ya. Kalau gua jadi pegawai KPP, gua sudah resign. Tetapi kan, mungkin gua resign masih bisa hidup ya, mungkin teman-teman di KPP mungkin sudah ada cicilan rumah, ada mobil, ada keluarga, punya anak, istri, dan sebagainya, mungkin terbelenggu ya, nggak bisa keluar gitu ya. Kami asisten penilai pajak 2019. Apakah sudah boleh berhak untuk pindah ke home base? Sudah 6 tahun nih. Kami cicil pesawat, kereta, dan bus. Terima kasih. Aduh, kasihan banget ya. Kasihan banget ya. Ini nih teman-teman ya. Biar kita tahu nih, mereka juga sakit, juga stres ya. Ini yang 14. Terkait mutasi pemeriksa, penyuluh, penilai, dan lainnya, kapan dikeluarkan SK-nya, Pak? Semoga Bapak Ibu pimpinan DJP selalu diberikan kesehatan kesehatan oleh Allah SWT ya. Oke. Apa tujuan pelaksana sampai dimutasi jauh dari home base-nya? Ini gue juga bingung nih, kenapa sih orang dimutasi jauh-jauh dari home base-nya ya? Untuk paling sekedar bertemu keluarga, saya harus menyiapkan uang 3 juta untuk transportasi. Gila, kacau, kacau, kacau. Bapak Dirjen yang masih saya sayangi, semoga Bapak selalu tepat waktu saat makan siang tiba. Apakah semua perubahan selalu diberdayakan pertumbuhan? Jika tidak semua, bagaimana menilai perubahan tidak memberdayakan pertumbuhan? Oke. Yang terhormat Bapak SU, kapan mutasi fungsional pemeriksa dikeluarkan? Jalan tahun ke-6 semenjak 2019 sampai sekarang belum ada kepastian sampai demotivasi. Oh gitu ya. Gimana ya solusinya ya? Aduh, aduh, lanjut deh. Sesuatu yang pasti adalah perubahan. DJP selalu berubah kebiasaan. Mereka bekerja berangkat dari rasa cinta pada keluarga, namanya nih ya. Mutasi asisten penilai pajak terakhir dilaksanakan Oktober 2021. Mohon info Bapak Ibu, kapan kira-kira mutasi untuk asisten penilai pajak? Gila juga ya, sudah 4 tahun yang lalu ya. Ini Sri Mulyani tahu nggak sih? Hei Sri Mul, baca dong Sri Mul, baca ya, Sri Mulyani tolong baca ya. Jangan cuman bikin pencitraan doang Bu Sri Mul. Capek dimarahin WP mulu tiap hari. Tetap fokus kawal kejelasan jadwal mutasi Kortes yang penuh masalah dan bentuk tanggung jawab pimpinan. Mohon like biar pimpinan di Kayangan tahu kondisi umbis. Oh, ini tadi ya. Nih, panitia lagi nih panitia. Bapak Ibu silakan ajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan unit kerja. Pertanyaan terpilih akan mendapatkan door prize menarik. Kampret, pakai door prize. Bukan itu. Hei, panitia webinar. Orang cari solusi bukan cari door prize. Lu kasih door prize lagi. Apa kabar babi, apel, dan jeruk? Apa itu? Nanti saya mutasi besar-besaran sebelum Imlek sampai Lebaran Kuda. Mengharapkan hal bahwa bantuan dari teman-teman untuk melakukan himbauanlah kepada WP karena kalau kami lihat bukan sistem yang bermasalah katanya ya. Nah ini yang tadi ya, ada yang tadi ini. Oke lanjut, ini yang terakhir kayaknya. Yang lanjut tubal begitu balik dijadikan pelaksana tanpa lihat sinkronisasi pekerjaan dan kuliahnya. Yang memilih tetap jadi pelaksana sekarang udah dijadiin AR loh, udah dijadikan AR loh. Oke, gitu ya.
Bagaimana menghadapi pimpinan yang suka menghubungi di luar jam kerja, bahkan dini hari, dan ketika pegawai cuti dengan alasan cuti bukanlah hak pegawai untuk tidak bekerja. Memang bangke itu kantor si pimpinan ini ya. Mohon maaf nih ya. Pimpinan tidak boleh menghubungi karyawan di luar jam kerja, apalagi dia sedang cuti. Ini sudah jelas ya. Kalau gua udah nggak usah dibalas. Wah, gua begitu ya. Gua aja nih pegawai gua karena gua melaksanakan prinsip seperti ini ya. Gua itu Eee, tidak pernah menghubungi pegawai gua di luar jam kerja. Tapi kadang-kadang gua hubungi, itu pun di grup ya, tidak secara private. Di grup gua hubungin dan mereka tidak balas. Mereka selalu membalas jam 8 pagi hari Senin, gitu ya, dan it's okay, gua tidak komplain. Dalam hati gua sedikit tetapi tetapi gua bisa terima dan gua ngerti gitu ya, dan gua tidak marah-marah gitu ya. Nah, ini memang kacau nih pimpinan kantor kantor KPP ini ya. Masih kejebak jadi umbi. Mohon mekanismenya pengangkatan pelaksana menjadi AR dibuatkan acuan yang jelas dan konsisten dari tahun ke tahun ya. Contohnya berdasarkan parameter tertentu. Ini tadi sudah kita bacakan ya. Jadi orang diangkat jadi AR jangan pakai sekedar, suka-suka si oknum kasih ya, atau oknum KPP, kepala KPP ya, harus pakai KPI yang jelas. KPI itu ada ukurannya dan by system gitu ya. Bukan dengan suka-suka, nggak suka si kepala kantor, matilah dia. "Maaf Pak, penyuluh mutasi kapan waktunya?" Oke. Tolong untuk pasangan yang suaminya pelaksana dan istrinya fungsional pada satu kanwil yang sama, dimutasi juga dong. On the way 10 tahun di kanwil kepulauan, belum balik home base gara-gara itu. Gila ya. Pejuang WFA. Bagaimana jika DJP memberlakukan WFA tahun ini mengingat pekerjaan kita sudah didukung teknologi? Ini kan bermanfaat untuk mental health kami. Gue setuju ya, gue setuju. KPP itu nggak usah ada orang, semuanya pakai Zoom meeting, pakai Google Meet, pakai sistem semuanya udah. Gue setuju banget ya kalau bisa begitu ya. Tetapi apakah si kantor pusatnya mau? Kan Sri Mulyani masih butuh pencitraan, masih butuh orang di KPP untuk bikin pencitraan kan? Ya nggak bisa bos. Enomos. Kapan ya ada pola dan waktu mutasi yang jelas? Jadi pegawai itu bisa merencanakan hidupnya dengan baik. Ya, ini komplainan paling besar dari para petugas KPP ya. Selain ngomongin konteks yang bikin mereka stres, mereka juga butuh kepastian mengenai mutasi, mengenai pola kerja, mengenai KPI, mengenai kenaikan pangkat, mengenai gaji harus jelas ya. Kalau nggak jelas ya susah. Pak, mohon berikan kepastian untuk lagi-lagi ya, mutasi fungsional penyuluh. Hal ini yang membuat depresi bagi kami yang masih di luar home base. Jadi banyak sekali penyuluh yang di luar home base yang stres ya. Oke. Apakah konseling online cukup memadai bagi konseli yang membutuhkan bantuan konselor secara intens? Ya tentu saja tidak cukup ya, apalagi ramai-ramai begini sampai ribuan orang ya. Anonymous, bagaimana tetap waras sehingga di tengah tekanan pekerjaan ketidakpastian pola mutasi promosi, sikap atasan yang tidak dapat melindungi bawahan hanya menuntut kerjaan selesai. Mampus. Kepada Bapak SU yang terhormat, kapan kira-kira mutasi penyuluh diadakan ya? Kalau tidak ada, apakah boleh bunuh diri? Oke, ini yang tadi ya. Mental pegawai akan lebih stabil jika timeline mutasi, promosi jelas dibanding kegiatan formalitas untuk pemenuhan IKU semata ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju gue ya. Jadi program-program acara seperti ini tuh hanya untuk memenuhi tugas dari bos saja, bukan serius untuk membantu mental health gitu loh. Bagaimana caranya agar tetap bisa waras di tengah tuntutan pekerjaan yang semakin mengikat? Selesai, teman-teman ya. Untuk teman-teman yang masih punya informasi seperti ini, boleh hubungin gue ya, hubungin gue dan kita akan bantu viralkan, kita sampaikan kepada Sri Mulyani ya, kalau perlu ke Pak Prabowo ya, biar Pak Prabowo tahu gitu loh, petugas pajak tuh tidak sebaik-baik saja yang lu bayangkan gitu. Petugas pajak juga pada stres Pak Prabowo ya, dan stresnya itu disembunyikan oleh oknum-oknum kantor pusat, nggak pernah dipublis dan nggak boleh dipublis gitu loh. Ketika mereka speak up, dimatiin sama oknum di kantor pusat gitu ya. Tolong dong Pak Prabowo. Gue sih nggak ada harapan sama SMI ya, tapi Pak Prabowo mungkin masih ada harapan. Jadi, kalau video ini ditonton oleh bos-bos besar ya di DJP, Pak Surya Utomo, oleh, Dwi Astuti apalagi ya, oleh si, Sri Mulyani, tolong dong ya bapak-bapak, ibu-ibu jangan marah, jangan buru-buru marah, jangan buru-buru mencari tahu siapa nih pembocornya, siapa nih, mau kita bungkam, mau kita hantam, mau kita hajar, siapa orangnya, mau kita mutasi, mau kita jangan Pak ya, jangan Pak Ibu, jangan berpikir itu menghantam orang. Ketika lu dikritik, lu masih berpikir, "Oke,
ada orang yang butuh simpati kita, ada orang yang butuh bantuan kita, dan kita bisa bantu dia. Iya dong, kalau bukan Bu Sri Mulyani, bukan Surya Utomo, siapa yang bisa bantuin mereka? Gua nggak bisa. Gua tidak punya kekuasaan di situ ya. Jadi jadi Anda, Bapak, Ibu mesti berpikir, bagaimana gue bisa bantuin mereka? Bagaimana gue bisa mensupport mereka? Bagaimana gue bisa kembali tuh mensejahterakan mereka? Yang mereka permasalahkan ya, yang pertama mengenai sistem kontrak yang bangsat itu, yang kedua mengenai, sistem kerja yang nggak jelas, yang ketiga mengenai peningkatan kinerja, peningkatan, upah yang tidak ada KPI-nya, peningkatan jabatan tidak ada KPI-nya, yang keempat adalah bagaimana proses mutasi karena mereka butuh untuk kembali ke home base mereka, di rumah orang tua mereka, di rumah anak istri mereka. Yang kelima adalah support yang berkelanjutan dari kantor pusat. Selama ini support-nya nggak ada gitu ya, support-nya begini-gini aja gitu. Jadi kasih mereka solusi bukan dihantam ya Bapak Ibu ya, kantor pusat ya, tolong ya video ini bukan untuk menyerang Anda. Anda itu memang sudah buruk ya, jangan merasa apa, apa namanya, terancam oleh kami-kami. Tidak ya, kita tidak bisa mengancam kantor pusat ya. Kantor pusatlah yang bisa mengancam kantor, bawah ya. Yang terakhir IWPI ya, Ikatan Wajib Pajak Indonesia sudah bicara dengan Pak Rinto ya, bahwa kami siap jadi biro hukum buat teman-teman PNS DJP apabila Anda mengalami proses mutasi yang tidak berdasarkan hukum, yang melanggar hukum, atau Anda dipecat, atau Anda diomel-omelin, atau Anda mengalami keputusan dari kantor pusat atau dari pimpinan yang melanggar hukum ya, silakan hubungi kita akan jadi biro hukum buat Anda. Setahu gua Pak Rinto akan menyediakan secara gratis buat teman-teman PNS ya. Jadi kita bersimpati buat teman-teman, di KPP, mari kita bersama-sama mendukung, eee, perbaikan, kita sama-sama mendorong untuk memperbaiki sistem, mendorong untuk, sama-sama untuk kita majuin bangsa dan negara ini ya. Dan gua rasa sih sudah saatnya ya para bos-bos itu dipecat aja ya, gua rasa ya. Atau gimana caranya ya? Nggak tahu juga. Oke teman-teman, itu aja. Semoga terbantu, sampai jumpa lagi.